Shalom saudara, saat ini saya berada di sebuah rumah dengan halaman yang sangat-sangat luas. Dan di atas tanah ini ditumbuhi berbagai macam, baik pohon buah-buahan maupun bunga-bungaan. Dan juga ada hewan-hewan, bahkan hewan liar seperti burung dan ayam hutan pun ada puluhan di tempat ini. Sehingga suasananya sungguh nyaman, teduh, dan indah. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk memelihara alam dengan begitu indah. Mari kita baca di dalam Ulangan 9 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi seperti ini. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya mengapa ketika Rut berada di ladang Boas, dia pun bisa menuai, memungut jelai-jelai gandum yang tersebar di tanaman itu, di halaman itu, di ladang itu. Mengapa? Karena memang sengaja ditinggalkan. Oleh sebab itu, dari perintah ini kita percaya bahwa saat kita sungguh menaati kebenaran firman Tuhan, kita akan diberkati karena kita juga memberkati orang lain. Termasuk di sini dikatakan orang-orang asing dan orang-orang miskin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, memasuki bulan Agustus ini tema bulanan kita adalah Proud to be Indonesian. Meskipun kita dibedakan oleh berbagai suku, ras, tetapi kita dipersatukan oleh untaian mutiara yang cantik, yaitu Indonesia. Firman Tuhan mengajar kita untuk menjadikan kota di mana kita tinggal sejahtera. Kita diminta untuk mensejahterakan kota, tempat, desa, dimanapun kita tinggal. Karena kita bangga menjadi orang Indonesia. Oleh sebab itu, di hari kemerdekaan ini, marilah kita benar-benar berjuang supaya Indonesia bisa maju dan menjadi negara yang sejajar dengan negara yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur sekali bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Kita dapat berkumpul di tempat ini dengan satu hati, kita membawa pujian kita menyembah Tuhan. Dan juga saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Selamat bergabung, dan kita percaya bahwa dimanapun Anda berada sekarang, ketika kita memanggil nama Tuhan dan kita menyembah, Tuhan ada berserta kita dalam hati kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami datang Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami Bapak, menyembah dan memuji-Mu Yesus, mengundang Engkau Tuhan dalam hati kami Tuhan. Dan kami dapat menyembah-Mu Tuhan, biar Engkau jamah Tuhan setiap hati kami Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Biarlah Engkau Tuhan yang dipermuliakan Bapa. Mari datang Roh Kudus tempat ini, jamah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini dengan hati kita. Kita mengundang Roh Kudus dalam masuk dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku
kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru-Mu Tuhan, Dengan minyak yang baru urapiku. mengalir penuhi setiap kami. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita katakan dengan hati kita, dengan iman kita, katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak baru-Mu Tuhan, Dengan minyak yang baru urapiku. mengalir dalam hidup kami. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu Tuhan, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. sama-sama kita bagi berdiri dan kita nyatakan pada Tuhan kita. Satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu mari kita angkat tangan kita. Kita mengubah dalam hidup kita. Bila Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu mengubah hidupku. kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu mengubah hidupku. mari kita berikan kemuliaan Tuhan kita. Bila pagi hari ini kita mau bawa penyembahan kita pada Tuhan kita. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Segala malaya lamaya rasyid. Haleluya. Sembah Tuhan. Mari sembah Yesus. Haleluya. Kiraya lamaya rasyid. Jamalah setiap hati
sembah Kau Yesus. Biarlah hanya Kau yang ditinggikan. Jamah setiap kami Yesus. Segala balaya dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat suaramu sembah Tuhan yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. mari cuma angkat tanganmu, katakan dimuliakan Tuhan, Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertanda, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. mari kita berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya hanya Engkau yang disukakan dan hanya Engkau yang dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari kita bersuka cita hari ini, karena kita percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari kita bertepuk tangan di Bapak Ibu. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. katakan hari ini
Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih lagi kita memuji Tuhan, karena mari kita bangkit untuk Tuhan kita. Hanya Yesus yang dimuliakan, hanya Yesus yang disukakan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari kita bersatu dengan Tuhan kita. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, Dialah Raja. Mari kita bertepuk tangan dan berikan rasa syukur untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya Yesus yang disukakan. Haleluya. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari cuma berkatakan, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sekali lagi katakan, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Sekali lagi katakan, Raja, Dialah Raja. Dengan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Yang percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita, katakan amin. Yang percaya Yesus ada di tengah-tengah kita, katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, karena hanya Yesus yang mau ada bersama kita. Dan biarlah saat ini kita mau bawa pujian kita, kita bawa dalam Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, amin. Selama ku hidup,
Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau kami saat ini ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami mau belajar prinsip firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menjelaskan kepada kami semua dengan bahasa yang paling sederhana agar kami menangkap berita firman. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa kembali menyampaikan firman Tuhan, bersyukur pada Tuhan Yesus yang memberi kita kesempatan bertemu di HFC Ritz Palace. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Safir, beserta tim yang memberi saya tugas dan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara, saya diberikan tema Proud to be Indonesian, bangga menjadi orang Indonesia. Hari ini firman Tuhan yang saya bagikan, saya beri judul dengan apakah Anda bisa melihat Indonesia? Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2007 ada eksperimen psikologi kerjasama antara surat kabar terkenal Washington Post dengan satu pemain biola kelas dunia yang bernama Joshua Bell. Eksperimen psikologi ini dilakukan di stasiun bawah tanah yang sangat sibuk dengan pekerja dan penumpang kereta. Eksperimen ini tujuannya untuk menguji apakah orang-orang di sana bisa melihat kualitas yang ditampilkan oleh Joshua Bell. Biasanya Joshua Bell tampil di gedung konser. Kali ini dengan baju yang sederhana, dia bermain di stasiun bawah tanah itu. Ini eksperimen yang menarik, karena Joshua Bell tetap memainkan biola seharga $3,5 juta Amerika. Dia bermain selama 30 menit. Dia meletakkan topinya untuk kalau ada orang yang mau memberikan tips buat dia. Eksperimen dimulai. Joshua Bell yang kalau mengadakan konser pribadi, konser solo, bisa menjual tiket paling murah $100 Amerika. Hari itu selama 30 menit perform, dia hanya mendapatkan $32 Amerika. Sangat sedikit orang yang berhenti untuk mendengarkan. Mereka tidak peduli. Dan dari sekian sedikit itu, lebih sedikit lagi yang memberikan uang tips. Setelah eksperimen ini usai, dari pihak Washington Post, mereka mengajukan sebuah pertanyaan yang saya ajukan juga untuk kita semua pada saat ini. Apakah kita bisa melihat? Apakah kita bisa mengenali kualitas di situasi yang tidak ideal? Banyak orang mengaku bisa membedakan suara biola mahal, murah, membedakan pemain dengan skill kelas dunia atau kelas biasa saja. Tetapi kalau itu diadakan di gedung yang megah dengan akustik yang sudah di setting sedemikian rupa, menghasilkan sound, belum lagi sound system yang juga terbaik di kelasnya. Belum lagi dengan stage, ya, panggung, dekorasi yang begitu megah. Tetapi bagaimana kalau ternyata kualitas Joshua Bell yang bermain dengan serius, menampilkan kemampuannya dengan biola $3,5 juta, ditampilkan di tempat yang tidak terduga sama sekali, di stasiun bawah tanah. Ternyata tidak ada yang mengenali, tidak ada yang bisa melihat kualitas itu. Bapak Ibu Saudara, beberapa orang Indonesia tidak bisa atau sulit
berbangga dengan Indonesia, sulit bangga menjadi orang Indonesia, karena yang dilihat lebih banyak sisi negatifnya. Melihat kekacauan di lalu lintas, ketidaktertiban, melihat wakil rakyat yang tertidur ketika rapat. Orang Indonesia juga terkenal suka ngaret atau molor kalau diajak janjian, terlambat datang. Lalu korupsi yang sangat sulit diberantas. Begitu juga dengan beberapa orang yang sangat mudah terprovokasi menimbulkan huru-hara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat dari sisi yang lain, sebenarnya Indonesia ini punya begitu banyak hal yang bisa kita banggakan. Dari sekian banyak yang bisa kita banggakan dari Indonesia, saya cantumkan sangat sedikit. Pariwisata tidak kalah dengan luar negeri. Kemudian kekayaan alam yang luar biasa, baik itu hutan dan terutama laut. Indonesia itu zona ekonomi eksklusifnya nomor 6 di dunia. Kemudian Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tentu ini potensi yang sangat kaya raya. Dan bicara wisata kuliner, rendang Minang, ya, ini beberapa kali dinobatkan menjadi makanan terenak, bukan di Indonesia, terenak di dunia. Saudara, firman Tuhan hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan hal ini. Apa yang kita lihat? Apakah kita bisa melihat Indonesia? Pertanyaan, apakah Anda bisa melihat Indonesia? Apakah kita bisa melihat sesuatu? Itu juga diajukan oleh Allah, walaupun pertanyaannya tidak sama persis. Allah bertanya kepada Abraham, Abraham, waktu itu bernama Abram, apa kamu melihat sesuatu di langit? Saya membayangkan Abram melihat ke langit. Ya Tuhan Allah, aku melihat bintang-bintang. Bintang-bintang di langit Israel. Ya, coba kamu hitung. Kalau kamu bisa menghitung begitu banyak bintang di langit, sebanyak itulah nanti aku akan memberikan keturunanmu. Bapak Ibu Saudara, apakah Abram atau Abraham bisa melihat sesuatu di langit di mana dia berpijak? Ya, dia melihat bintang. Tetapi yang lebih dalam dari itu, sebenarnya saat itu Abram, dia mendapatkan yang kita sebut dengan visi. Ya, visi. Kejadian 15 ayat 5 itu Tuhan membawa Abram keluar dan berfirman, coba lihat ke langit. Penglihatan. Visi yang Abraham dapatkan. Saudara, firman Tuhan kita akan merenungkan 4 prinsip dari visi yang berasal dari Tuhan. Kita akan belajar sama-sama sambil kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah yang Bapak Ibu Saudara kerjakan berbulan-bulan, bertahun-tahun ini adalah visi dari Tuhan atau bukan? Prinsip yang pertama, upah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semua itu diawali dengan dijanjikan dalam bentuk visi terlebih dahulu. Kejadian 15 ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan, dalam satu visi. Jangan takut Abram, akulah perisaimu
upahmu akan sangat besar. Dalam bahasa Ibrani, upah itu sakar, itu bicara upah, penghargaan, rezeki, dan keuntungan. Artinya apa yang dilakukan Abram dijanjikan Tuhan berhasil, dan Tuhan juga memberikan penghargaan. Salah satunya adalah keturunan yang begitu banyak. Saudara, di Filipi 3 ayat 20 dinyatakan bahwa sebenarnya kewarganegaraan kita adalah warga negara surga. Kewargaan kita adalah warga surga. Ya. Kewargaan surga gitu. Kalau sebenarnya surga bukan negara ya. Tetapi kita nih warga negara Indonesia. Sebenarnya kita warga surga. Bagi mereka yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, bukan salah satunya. Nah, dalam natur kita sebagai warga surga, kemudian Paulus mengingatkan di 2 Petrus 1 ayat 13 bahwa kita ini mengenakan tubuh daging ini seumpama tenda, seumpama kemah. Sebagai orang Indonesia, kita mengenakan tenda, daging, kulit, dan semuanya Indonesia. Karena itu kita mesti mendapatkan satu ketetapan hati bahwa aku menjadi orang Indonesia ini adalah pilihan Tuhan, ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita ditanya, mengapa kita bangga sebagai warga Indonesia? Jawaban utama kita, karena Indonesia adalah visi dari Tuhan untukku. Semua yang kulihat adalah tentang Indonesia. Aku berpijak dengan langit-langit Indonesia. Dan aku melihat bintang-bintang di langit Indonesia. Kita harus berbangga. Sebagai bagian dari ucapan syukur kita, Tuhan, kalau Engkau menetapkan aku sebagai orang Indonesia, Indonesia sebagai kemahku, daging ini, kulit ini, tulang ini, Indonesia, kemah kita Indonesia, maka kita boleh berbangga, karena ini adalah keputusan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara, ketika saudara itu punya visi, visi itu bisa saudara dapatkan melalui mimpi, melalui penglihatan. Bisa juga saudara melihat secara langsung, tiba-tiba ada suara Tuhan dalam hati. Misalnya saudara ada di sebuah daerah, di perumahan, tiba-tiba Tuhan berbicara, ini loh, kamu akan mendapatkan rumah seperti ini. Atau saudara mendapatkan mimpi, saudara berdiri di depan pabrik berwarna hijau, saudara mengenakan baju berwarna merah. Dan Tuhan bilang, ini loh, kamu akan punya pabrik seperti ini. Atau saudara mendapatkan penglihatan, saudara memakai baju dokter atau baju lawyer, baju hakim. Atau saudara mendapatkan visi dalam mimpi atau penglihatan. Saudara akan do something, melakukan sesuatu. Itu visi dari Tuhan. Itu bintang yang kita lihat. Cara Tuhan kreatif, kita bisa lihat dari mana saja. Dengan cara apa saja. Nah, kalau beberapa tahun kemudian, misalnya 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, akhirnya yang kita lihat itu terwujud. Saudara punya pabrik atau punya toko, saudara jadi dokter atau jadi hakim atau jadi olahragawan, jadi musician, jadi artis, jadi apapun. Di sanalah kemudian upah dari Tuhan, berkat Tuhan tercurah. Kalau punya toko, tokonya laris sekali. Punya pabrik, sukses.
Saudara punya profesi, Tuhan berkati saudara melalui profesi saudara berprestasi dan mendapatkan banyak berkat dari sana. Saudara jadi berkat juga melalui profesi itu. Itu tandanya visi itu akhirnya digenapi menjadi upah bagi kita. Saya berharap saudara kuat dalam konsep ini. Supaya kita bisa melangkah di dalam prinsip visi yang kedua. Di prinsip yang pertama ini, Tuhan ingin memberikan upah dalam hidup kita, dan upah itu dijanjikan terlebih dahulu dalam bentuk visi. Prinsip yang kedua, visi yang benar visi dari Tuhan, inisiatifnya itu dari Allah sendiri, bukan dari egoisme kita. Bukan dari kita yang kepengen terlebih dahulu. Aku kepengen begini, aku kepengen begini, bukan. Firman Tuhan jelas mengatakan Allah yang terlebih dahulu menemui Abraham. Kadang-kala visi yang dari Tuhan itu betul-betul beda dari yang kita pikirkan, kita rencanakan. Apa yang tak pernah timbul dalam hati. Tak pernah kita bayangkan itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Abraham mendapatkan visi menjadi bapak semua orang percaya. Bapak semua orang beriman. Kita yang percaya Tuhan Yesus Juru Selamat. Abraham adalah bapak kita. Di Kejadian 4 ayat 21-22 ada Yabal, bapak peternak, Yubal, bapak pemusik, ada Tubal Kain, bapak tukang tembaga dan besi. Mungkin bapak, ibu saudara, menjadi bapak orang-orang yang rajin bangun jam 5 pagi untuk berdoa syafaat. Tidak selalu harus menjadi bapak, tetapi kita mungkin mendapatkan visi Tuhan yang lain. Melakukan sesuatu. Membangun sesuatu. Menjadi sesuatu. Saudara, ini yang penting sekali untuk kita betul-betul bawa di dalam doa. Apakah visiku yang kukerjakan ini betul-betul dari Tuhan? Inisiatifnya dari Tuhan. Jangan sampai itu dari ego kita. Kenapa? Kita sudah keluar effort yang luar biasa, capek. Keluar uang banyak. Habis waktu banyak. Kalau ternyata tahu-tahu umur kita sudah, wah. Ternyata ego pribadi. Ternyata bukan visi dari Tuhan. Aduh, sayang sekali. Saudara punya ambisi tidak salah. Alkitab tidak menyalahkan kita punya ambisi. Tetapi Paulus mengingatkan di 2 Korintus 5 ayat 9. Hati-hati, kemuliaannya untuk siapa? Jangan sampai tidak berkenan kepada Tuhan. Kemuliaannya harus untuk Tuhan. Dan ini prinsip yang sangat penting untuk saudara betul-betul yakinkan. Ya, ini dari Tuhan. Bukan dari egoismeku. Bukan untuk kepentingan kesenanganku. Kita masuk ke dalam prinsip yang ketiga. Prinsip ketiga, visi harus direspon dengan iman. Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai satu kebenaran. Ini menarik sampai dikutip di Perjanjian Baru berkali-kali. Karena di ayat inilah pertama kali konsep iman secara utuh muncul di Perjanjian Lama. Kenapa? Begini, di Perjanjian Lama itu kata iman, I-M-A-N itu belum ada. Istilah iman itu baru muncul di Perjanjian Baru. Dan konsep iman yang betul adalah iman dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Karena itu, di Perjanjian Lama ini, ayat ini sangat menarik karena komplit. Di Perjanjian Lama belum ada kata iman menggunakan kata percaya. Sebenarnya terjemahannya tidak cukup hanya dengan percaya,
Karena dengan bahasa Ibrani aman itu artinya percaya sepenuh hati, setia pada proses, dan taat pada firman Tuhan. Tidak boleh memberontak. Nah, satu kesatuan kata aman dalam bahasa Ibrani itulah kebenaran. Iman yang dengan perbuatan. Ini yang menjadi respon kita. Jangan sampai kita gagal mendapatkan upah yang sudah dijanjikan. Karena ada yang mendapatkan visi tetapi gagal mendapatkan upah itu. Kegagalannya kenapa? Ada yang karena tidak cukup percaya. Atau percayanya tidak sampai finish. Ada yang tidak setia sampai finish. Ada yang tidak taat sampai finish. Akhirnya gagal mendapatkan upah. Kita bisa belajar prinsip ini dari kisah di Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Di pasal 13, itu Allah memerintahkan Musa untuk mengutus orang-orang tertentu untuk mengintai ke tanah Kanaan. Musa lalu memerintahkan 12 pemimpin dari setiap suku Israel. 12 orang ini berangkat mengintai di tanah Kanaan selama 40 hari. Dan di Bilangan 13 ayat 1 tercatat mereka ini mengintai tanah Kanaan. Mengintai itu berarti mendapatkan visi. Bukan lewat penglihatan supranatural, bukan dengan mimpi, tetapi lihat secara langsung. Dari situ Tuhan kasih tahu ini loh yang akan kamu dapatkan. Sebuah tanah negeri yang sangat subur, melimpah susu dan madu dan buah-buahan. Tetapi kita belajar dari kisah ini. Dari 12 pemimpin yang semuanya mendapatkan visi yang sama, tanah Kanaan, hanya 2 yang akhirnya berhasil mendapatkan upah. Yaitu Kaleb dan Yosua. Ketika mereka mulai mengintai, usia Kaleb tercatat 40 tahunan. Dan itu perjalanan sangat panjang, puluhan tahun. Karena akhirnya begitu sampai di Kanaan, masuk ke Kanaan, usia Kaleb sudah 80 lebih. Karena itu perjuangan untuk mempraktekkan aman, percaya, setia, dan taat sampai tujuan. Itu betul-betul pertarungan iman yang luar biasa. Respon iman yang percaya, setia, dan taat sampai upah itu, janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Saudara, prinsip yang keempat. Visi dari Allah, ada konfirmasi dari Allah. Kejadian 17, 18, dan 21 memuat konfirmasi itu. Di Kejadian 17, konfirmasi pertama, Tuhan datang kepada Abraham, mengingatkan tentang janjinya, dan di sana Abraham tertawa dalam hati. Lalu di pasal 18, Tuhan mengutus 3 malaikat, kembali memberikan konfirmasi, ngobrol dengan Abraham, dan kali ini Sarah yang mendengar. Dari jauh Sarah tertawa dalam hati. Lalu konfirmasi yang ketiga, Kejadian 21, akhirnya Ishak lahir. Dari sini kita bisa belajar, bapak orang percaya, Abraham yang imannya begitu kuat, bisa goyang. Apalagi kita. Karena itu betul-betul Tuhan menunjukkan visi yang dari Tuhan itu harus dikonfirmasi. Saudara mesti doa, tanya sama Tuhan. Karena ini yang paling penting. Betul-betul dari Tuhan atau itu cuma dari ego kita untuk kepentingan kesenangan kita. Kalau betul-betul dari Tuhan. Ada konfirmasi. Maka dengan kesetiaan, kepercayaan, ketaatan kita. Tuhan yang akan membawa kita berhasil. Pintu-pintu dibukakannya, berkat-berkat dicurahkannya. Saudara,
saya berdoa, sungguh berharap saudara betul-betul mengalami visi yang dari Tuhan. Saya waktu kecil SMP dapat mimpi seperti berdiri di sebuah gedung yang sangat besar seperti stadion sepak bola. Waktu itu karena saya suka menyanyi, saya berpikir saya akan jadi worship leader. Tapi belakangan tahun-tahun terakhir saya berpikir apakah itu visi saya menjadi pengajar atau pengkhotbah. Dan dengan mengikuti konfirmasi demi konfirmasi, saya semakin tahu panggilan Allah di dalam hidup saya untuk mengajar dan berkhotbah. Itu sesuai dengan visi dari Tuhan. Saya sungguh berdoa saudara mendapatkan benar-benar visi yang dari Tuhan. Di tempat kita berpijak di langit Indonesia ini. Saudara, momen Agustus ini, kemerdekaan Indonesia ini diraih oleh para pahlawan yang mendapatkan visi yang sama di berbagai daerah, yaitu visi merdeka. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, di berbagai daerah pahlawan bermunculan, memimpin pasukan, berperang, karena mereka punya visi. Aku ingin berdiri di tanah negaraku sendiri, mengatur negaraku sendiri, menikmati apa yang kuperjuangkan. Karena ini hak kami, hak rakyat kami, hak keturunan kami, bukan milik penjajah asing. Dan itulah yang diperjuangkan sama-sama, gerakan di berbagai daerah sampai terwujudnya Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Saya mencari bukti-bukti apakah Presiden Soekarno, presiden pertama, proklamator kita, punya visi tentang Indonesia. Dan saya menemukan puisi yang ditulis oleh beliau, Bapak Soekarno. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Saya akan bacakan buat saudara. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut, menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini oleh kemurahan Tuhan. Kesimpulan yang bisa kita pelajari dan kita renungkan. Upah yang akan diberikan Tuhan kepada kita dijanjikannya terlebih dahulu dalam bentuk visi. Visi yang benar, inisiatifnya datang dari Tuhan, bukan dari egoisme kita. Visi harus kita respon dengan bahasa Ibrani aman, percaya, setia, dan taat. Sampai visi itu, upah itu dikenapi dalam hidup kita. Dan visi yang datang dari Tuhan akan dikonfirmasi oleh Tuhan.
Pertanyaan terakhir menutup firman Tuhan, apakah Anda bisa melihat Indonesia? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk memahami, Roh Kudus yang menolong kami untuk mengingatkan, mengajar bagian yang kami belum paham. Terpuji Tuhan, semua kemuliaan kembali kepadamu. Kiranya Engkau melindungi setiap jemaat-Mu, memberkati dalam bisnis, profesi, rumah tangga, pendidikan, apa yang mereka lakukan sesuai dengan visi dari Tuhan. Tuhan buat mereka bisa melihat Indonesia ada di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda. Saya Josephine Gunarja dan berikut ini adalah informasi kegiatan gereja Happy Family Center Richville sepekan ke depan. Ibadah menara doa gereja Happy Family Center Richville Rabu 18 Agustus 2021 akan dilayani oleh Bapak Raindi Prajitno. Untuk menambah wawasan jemaat dalam bidang bisnis, profesional, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, jemaat dapat mengikuti live talk event bersama Bapak Gembala setiap hari Kamis jam 7 malam dengan cara follow IG Bapak Gembala kita, Xavier_QP. Sabtu 21 Agustus, waktunya untuk Youthers dan Pro-Xers. Kita akan ada self group. Untuk link Zoom dapat menghubungi Koadi atau dapat DM IG kita youthprox.hfc. Ibadah gereja HFC Richville minggu depan tanggal 22 Agustus dapat diakses melalui YouTube channel HFC mulai jam 8 pagi. Untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu dapat mentransfer melalui rekening BCA yang terdapat di layar berikut ini. Informasi lengkap kegiatan gereja Happy Family Center Richville dapat dilihat melalui Warta Gereja atau dapat dilihat melalui IG Instagram official gereja kita hfc.richville. Sekian pengumuman yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk ibadah hari ini. Engkau sudah menyertai kami, baik di rumah kami maupun setiap kami yang masih bekerja dari kantor. Tuhan sendiri akan tetap menjagai kami. Kami akan menjaga prokes dengan baik. Tuhan sendiri akan berkati setiap kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Roni Paul, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi, dimanapun dan kemanapun Engkau utus. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang berdampak Tuhan, baik secara ekonomi dan khususnya secara kesehatan. Ada teman, saudara, bahkan keluarga kami yang saat ini baik isolasi mandiri maupun berada di rumah sakit. Tuhan sendiri akan jamah satu persatu dan sembuhkan. Yang sedang di dalam proses pemulihan, Tuhan sendiri akan buat sembuh dan pulih dengan 100%. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk yang terkena masalah ekonomi, baik itu di PHK maupun pengurangan omset yang sangat drastis. Kami percaya Tuhan sendiri memberi hikmat yang luar biasa. Jika pintu-pintu tertutup, Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru. Terima kasih Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk melakukan aktivitas yang lain. Biarlah Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, membuka kedua tangan, dan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, hai kaum pria, diberkatilah engkau, hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu.
Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan siapapun yang ikut acara daring ini, ibadah secara online ini, kiranya Tuhan sendiri akan berkati. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau sekeluarga mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus berkati. Amin.